Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fair, I want you instead. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Fardacita dari jurusan Tasawuf Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Adab UIN Sibar Syekh Nurjati Cipta. Di sini saya ada video UTS Psikoterapi yang berjudul Mendengarkan dan yang menyembuhkan pendekatan person psikoterapi. Pernah nggak sih kamu ngerasa nggak butuh nasihat apapun, tapi cuma ingin didengar tanpa dihakimi? Kadang yang kita butuhkan bukan solusi, tapi seseorang yang benar-benar mau hadir mendengarkan sepenuh hati tanpa menyalak. Beberapa waktu yang lalu saya berbincang dengan seseorang yang sedang menghadapi tekanan berat, tugas kuliah, dan masalah pribadi di rumah. Semuanya menumpuk dan membuatnya stres. Kali ini saya nggak memberikan saran apapun. Saya hanya mendengarkan. Nah, saya juga duduk di sampingnya, memperhatikan nadanya, ekspresinya, wajahnya, bahkan jeda di antara kalimatnya. Awalnya kaku, tapi perlahan ketika sadar bahwa saya tidak menghakimi atau menasehati, suaranya mulai melembut, matanya berkaca-kaca, dan pada akhirnya ia menangis. Di akhir percakapan, ia berkata pelan, "Terima kasih sudah mau dengerin saya." Kalimat sederhana itu membuat saya sadar bahwa mendengarkan bisa menjadi cara penyembuhan yang paling lembut. Dari pengalaman itu, saya menemukan ide utama bahwa mendengarkan dengan empati bisa menjadi bentuk terapi yang menyembuhkan. Itulah mengapa saya memilih pendekatan person-centered therapy dari Carl Rogers, sebuah pendekatan yang menekankan empati, penerimaan tanpa syarat, dan keaslian diri dalam hubungan terapeutik. Menurut Rogers, proses penyembuhan bukan datang dari teori ataupun nasihat, tapi dari hubungan yang aman antara dua manusia. Saat seseorang merasa diterima apa adanya, tanpa dinilai, tanpa dipaksa, berubah, disitulah hatinya mulai terbuka. Dan ketika hati terbuka, proses penyembuhan batin mulai terjadi dengan sendirinya. Dalam pengalaman saya, saat saya sungguh-sungguh hadir dan mendengarkan, saya melihat perubahan yang nyata. Seseorang itu yang awalnya tegang dan cepat berbicara perlahan menjadi tenang, bahasa tubuhnya lebih rileks, dan akhirnya ia tersenyum lega. Itulah bukti kecil bahwa empati dan penerimaan tanpa syarat bisa memberi ruang bagi seseorang untuk sembuh. Dalam person-centered therapy, fokusnya bukan memberi solusi, melainkan benar-benar hadir dengan hati yang terbuka. Misalnya ketika seseorang berkata, "Aku capek banget sama semuanya." Kita bisa merespon dengan rileks. Refleksi empatik seperti, kedengarannya kamu sedang merasa lelah dan butuh ruang untuk menenangkan diri. Kalimat sederhana ini menunjukkan bahwa kita mengerti, bukan menghakimi. Dari situ muncullah rasa aman, diterima, dan yang dipahami yang merupakan inti dari hubungan terapeutik menurut Carl Rogers. Tapi empati nggak hanya untuk orang lain, kita juga bisa menerapkannya pada diri sendiri. Coba latihan kecil, duduk dengan tenang, pejamkan mata, letakkan tangan di dada, lalu tarik nafas, perlahan katakan dalam hati, "Aku sedang berjuang dan itu tidak apa-apa." Latihan ini disebut self-empathy. Melalui kesadaran sederhana, kita belajar menerima diri tanpa menyalahkan dan memberi ruang bagi emosi untuk mereda dengan lembut.
Dari pengalaman sederhana ini, saya belajar bahwa mendengarkan dengan empati bukan hanya teknik komunikasi, tapi juga latihan spiritual. Kita belajar menundukkan ego, berhenti menilai, dan benar-benar hadir bagi orang lain. Dan di saat yang sama, kita juga menyembuhkan diri sendiri. Mari mulai dari hal kecil, mendengarkan tanpa menghakimi, hadir tanpa harus memperbaiki, karena terkadang kehadiran yang tulus sudah cukup untuk menyembuhkan luka yang tidak terlihat. Dan kalau kamu merasa butuh tempat bercerita, boleh kita saling berdiskusi, kita boleh saling curhat. Tidak harus memberikan solusi atau memberikan menghakimi, tapi kita hanya perlu mendengarkan. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kita semua bisa menjadi pendengar yang menyembuhkan. Dan sampai jumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.